Babul musabaqah, seperti dengan yang tadi hukumnya musabaqah. Dengan poli hukumnya musabaqah. Catur musabaqah. Dengan sekrebal musabaqah. Domino musabaqah. Kesemuanya renang, lari musabaqah. Tajuzu, dibolehkan kita mengadakan pertandingan alal iwadi secara berhadiah kalau yang dipertandingkan itu seumpama khel, kuda, bighal, hamir, ibil, fialah. Yang dimaksudkan dengan perkataan di sini semua binatang dan peralatan yang digunakan di waktu perang itu boleh dipertandingkan secara berhadiah. Ini kita melanggar masalah ini. Jadi yang kita maksudkan di sini masalah musabaqah, ada yang boleh dipertandingkan dan kita berikan hadiah kepada pemenang-pemenangnya. Ada yang hanya sepakat boleh dipertandingkan saja, tapi tidak boleh kita berikan hadiah kepada si pemenang. Jadi macam mana untuk kita mengenal? Bukan, jangan baca kitab fikih saja nanti kita masih bingung. Bukan kitab hadis. Yang ada tikus sunnah, bukan kitab tikus sunnah. Yang ada kitab Nailul Awtar, bukan Nailul Awtar. Yang ada kitab Subulus Salam, bukan Subulus Salam. Yang ada kitab Syarhus Sunnah lil Baghawi, bukan Syarhus Sunnah lil Baghawi. Yang ada Fathul Bari, silakan dengan Fathul Bari. Secara tuntas dijelaskan di antara daripada olahraga yang boleh kita pertandingkan ini, tapi tidak boleh kita berikan hadiah kepada pemenangnya. Di antara daripada olahraga yang boleh dipertandingkan secara khusus dalam waktu yang sama, boleh pemenang-pemenangnya kita anugerahi hadiah, baik hadiah itu daripada individu, daripada penonton, daripada perusahaan, juga daripada kerajaan. Secara lebih terperinci, silakan baca kitab-kitab yang lebih luas. Yaqul, qala bi syarti ittihadil jinsi, tak boleh dengan kita. Apakah kira-kira Ferrari dengan Jaguar boleh bertanding? Apakah kira-kira itu sejenis? Kita katakan itu sejenis, hanya beda nama saja. Tapi kalau seandainya kuda dengan keledai itu tidak sejenis. Kalau seandainya motor dengan Ferrari atau dengan motor dengan kereta itu juga tidak sejenis. Jadi kalau dengan kita mengadakan pertandingan seperti itu, harus sejenis yang pertama. Fala yajuzu baina ba'irin wa farasin. Maka tidak boleh bersikap dengan motor, tidak boleh sebab tidak sejenis. Wa yushtaratu ma'rifatul markubaini, dan disyaratkan kita mengenal yang dikendarai, dan juga dengan qadrul iwad yang akan diberikan berapa duit kepada pemenang yang pertama dan berapa hadiah untuk pemenang yang berikutnya. Jarak yang harus ditempuh harus diketahui. Ada kalau macam itu. Jadi tinggal dengan kita saja mempelajarinya. Wa yajuzu, dan dibolehkan iwad itu adalah hadiah daripada pemain. Minhuma, daripada yang bertanding, masing-masing mengeluarkan duit sekian, atau dari salah seorang daripada mereka, atau juga daripada orang lain, atau juga daripada perusahaan sudah tercakup. Lima daripada pemain itu sendiri, lima daripada salah seorang daripada mereka, lima daripada unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga macam-macam. Mungkin itu dengan syarikat, mungkin itu dengan kerajaan, mungkin itu dengan perusahaan, mungkin itu dengan lembaga, dengan apa saja. Yang penting selama kita mengikuti persyaratan yang disebutkan, insya Allah secara berhadiah tidak mengapa. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, fa in kana min ahadihima, kalau kebetulan hadiah itu daripada salah seorang mereka, kalau kamu sanggup mengalahkan saya akan bagikan kamu duit 10.000 ringgit, misalnya di dalam rangka menembak. Jadi kita bertanding menembak boleh. Jadi kalau saya katakan, kalau sampai Anda yang sanggup menembak 10 peluru kena sasaran ke-10-nya, saya akan bagikan hadiah sebesar 10.000 ringgit. Terus kena, oke, dapat hadiah. Jadi dengan kita, saat ketika dengan kami bertanding antara saya dengan Mustafa, kalau salah satu daripada saat kami yang mengeluarkan hadiah tanpa ada syarat. Tapi kalau masing-masing mengeluarkan syarat, kalau Ustaz kalah, Ustaz kena bayar. Kalau saya kalah, saya bayar. Itu hukumnya riha dan hukumnya haram. Tidak boleh. Qala wa in kana min ajnabiyyin, atau daripada orang lain, jazat bila syartin, faman sabaqa minhuma, maka siapa saja yang mendahulunya akan tahu. Jadi saya keluarkan duit sebesar 10.000, letakkan di sini. Siapa yang menang, itulah yang akan mengambil uang tersebut. Kalau saya yang menang, saya ambil kembali. Kalau Anda yang menang, Anda akan mendapatkan hadiah. Qala wa in kana minhuma. Bagaimana masing-masing mengeluarkan duit? Ini seperti dengan kesebelasan.
Jadi dengan kesebelasan ini masalah. Kita sangkut di situ, tapi banyak tidak diperhatikan. Kita bertanding saja, sepakat bertanding saja. Tapi masalah hukum tidak banyak disentuh, tidak banyak dibicarakan. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Sarawak, Sabah, 6 sudah. Apa lagi? Pening, kemudian dengan Pahang, 8, atau yang selebihnya. Jadi daripada 8 wilayah dengan 8 kesebelasan tadi itu, yang akan bertanding masing-masing mengeluarkan duit sebesar 300 ringgit. 300 kali 8 berjumlah 2.400. Daripada 2.400, 400 digunakan untuk keperluan. Jadi mungkin dengan peralatan-peralatan yang kita perlukan selama bertanding. Sedangkan dengan yang 1.500-nya diperuntukkan untuk hadiah. Pemenang pertama akan mendapatkan 1.000, pemenang kedua akan mendapatkan 500, pemenang ketiga hanya sekedar mendapatkan penghargaan saja, tidak dapat apa-apa. Jadi dengan yang 500-nya dikemanakan? Untuk apa saja? Ini kira-kira hukumnya bagaimana? Ini tidak jauh berbeda dengan yang kita bicarakan tadi. Kalau hadiah daripada kesebelah menyebelah, daripada peserta atau juga daripada yang bertanding, itu hukumnya haram kecuali kalau ada muhalil. Arti daripada muhalil, dari 8 kesebelasan tadi itu harus ada yang tidak bayar. Senang saja yang penting dengan hukum. Dari 8 kesebelasan tadi itu, ada yang tidak mengeluarkan 300. Kalau tidak jadi taruhan. Kalau tidak akan jadi judi, perjudian, rehan, hukumnya perjudian. Bagaimana? Jadi daripada yang 8 klub, daripada 8 klub atau daripada 8 nanti yang akan bertanding, si pemenang akan meraih duit sebesar 2.000 ringgit. Itu sebagai juara, 2.000 ringgit. Yang kedua dan ketiga tidak dapat apa-apa, kita katakan itu adalah judi. Modal 300 jadi 2.000. Bagaimana supaya menjadi boleh? Itu kalau ada muhalil. Muhalil artinya kesebelasan dengan kemampuan yang sama, dengan pertandingan yang cukup hebat, di mana dengan mereka tidak ikut membayar uang pendaftaran, tidak ikut membayar uang istirahat. Jadi dengan fulusul istirahat atau dengan miqdarul istirahat dia tidak menyerahkan. Itu tidak mengapa. Kalau masing-masing mengeluarkan harus ada satu yang ikut. Saya keluar duit, Mustafa keluar duit. Nah, di sini dengan Ustaz tidak boleh keluar duit. Itu makna daripada muhalil. Yaqul paman sabaka wa in kana minhuma, kalau dengan hadiah tadi itu daripada dua yang bertanding maka disyaratkan harus ada muhalil. Wa huwa salisun, itu adalah pemain yang ketiga atau penunggang kuda, penunggang kereta yang ketiga, kof'in yang sekafaah, yang muadalah, yang sekedudukan, limarkubaihima. Ada yang ketiga, tapi ini adalah kesebelasan yang paling ta'ban, yang tak pernah boleh, yang tak pernah ikut pertandingan, tak boleh. Itu tak ada arti. Jadi kalau kebetulan misalnya yang bertanding satu dengan menggunakan jaguar, yang kedua dengan menggunakan pijut atau juga dengan Rolls-Royce, itu dengan injilnya Rolls-Royce dengan jaguar. Sementara dengan yang satunya tak lebih daripada nasar rigata. Nasar rigata tak? Nasar yang buatan Mesir itu jelas jauh ketinggalan tuh. Itu berapa kecepatannya? Tak boleh. Atau misalnya yang satu kancil, secepat kancil macam mana? Ini yang dan bertanding sekarang ini, satu Rolls-Royce, yang kedua Ferrari, yang ketiga Jaguar. Itu semuanya kendaraan yang harga satu buahnya tidak kurang daripada 2 juta ringgit. Boleh tak dengan kancil yang harganya tidak lebih daripada 30.000 ringgit saja ikut bertanding dengan 2 kereta yang termewah ini? Itu kalah, itu tak boleh. Harus juga dengan Malaysia yang paling tidak menampilkan sebuah kereta yang termewah, yang harganya pun juga di atas daripada 0,5 juta. Itu namanya kofo. Itu namanya kofo. Begitu juga hanya dengan motor. Kalau dengan motor yang dipertandingkan, kan ada motor yang sisinya sampai 4.000 cc atau sampai 3.000 cc. Itu kecepatannya lebih cepat. Kereta yang cepat saja, yang laju saja, kecepatan sampai 150 km dalam 1 jam, itu dia potong. Apakah kira-kira dengan 3 buah motor dengan sisinya tidak kurang daripada 3.000 cc yang mempunyai injin lebih besar daripada kereta, terus dengan motor yang satunya ada yang jenis Allah secara yang waktu menghidupkannya ada ingat ada macam baru mau hidup, itu yang semacam itu jelas ketinggalan di belakang. Mereka ada sampai nih baru 1 meter baru mau dihidupkan.
Tak boleh. Qala terus illa ayyakuna ma'ahuma muhallil. Boleh iwad daripada kedua-dua. Uang pendaftaran yang setia, tapi ada satu kelab yang tidak membayar uang pendaftaran. Paman sahabat kami dan sahabat terima kasih apa saja yang mendahului daripada 3 yang bertanding dia akan mengambil. Sahabat nanya kalau 2 yang datang awal isyarakah dengan iwad, isyarakah dengan iwad berkongsi. Wa tajuzu 'ala nisyati wal armahi wa alatil harbi, dan dibolehkan dengan kita mengadakan pertandingan, mengadakan perlombaan atau dengan pertandingan ala nisyat, itu adalah anak panah, wal armah, itu adalah tombak, wa alatil harbi, dan peralatan perang secara umum, nembak, memanah, berenang, tinju atau dengan gusi, itu silakan saja. Tapi ada jenis olahraga yang tidak boleh secara hadiah, seperti dengan main bola. Main bola tidak ada hubungannya dengan jihad. Basket yang tadi itu tidak ada hubungannya dengan jihad. Saya berani mencabar, cari saja di dalam kitab-kitab fikih, tidak ada satupun daripada ulama yang membolehkan itu dengan sistem berhadiah. Dipertandingkan boleh, tapi dengan hadiahnya itu yang dimasalahkan. Jadi macam mana dengan yang berlaku? Yang berlaku, kita dalam bab sukan, kita bertaklid kepada Barat atau kepada Amerika secara 100%. Bukan kita dengan panduan hukum, bukan kita dengan panduan syariat, bukan kita dengan panduan agama. Kita tidak mengingkari al-aqlus salim, fil jismis salim. Akan tetapi ada jenis daripada olahraga yang tujuannya untuk membangkitkan semangat jihad, yang tujuannya untuk menegakkan kebenaran, yang tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Sebab keberadaan kita di dunia pun bukan dengan kehendak kita. Kehadiran kita di dunia, apakah dengan ibu bapa kita yang menghendaki? Banyak orang tiap hari buat kerja yang satu tuh, paham? Tiap hari buat kerja, ada pahala. Ada dengan sebagian kita, baru 1 kali saja buat kerja pada malam yang pertama, 3 bulan berikutnya istri sudah mengidap. Ayo, siapa yang menentukan yang semacam itu? Mananya unsur manusiawi tak ada. Yang ini rajin, Masya Allah, tabarakallah, nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala, i'tikaf dengan bini, i'tikaf dengan suami, Masya Allah, tabarakallah, tapi belum dikaruniakan Allah dengan seorang anak. Ada dengan sebagian kita tanpa melakukannya secara serius, tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, dalam 3 tahun 1 orang, dalam 2 tahun 1 orang, dalam 1 tahun 1 orang, tiap tahun kawin baru 6 tahun sudah 6 orang anak, kawin baru 6 tahun sudah 6 orang anak, kawin 10 tahun sudah 10, produknya jalan terus, Masya Allah, tabarakallah, lancar sekali. Ada juga ini dapat anak laki-laki, tidak ada unsur manusia yang menentukan. Ini ternyata dengan anaknya cerdas dan pintar sekali. Yang ini berkulit putih, ini mirip seperti dengan orang tuanya. Yang ini seperti dengan ibu kandungnya. Yang ini campuran daripada kedua-duanya. Yang ini rambutnya keriting. Ayo, unsur yang mana yang buat semacam itu? Yang ini janggutnya tak 1 saja, yang itu janggutnya banyak. Kenapa? Unsur manusiawi kan yang menentukan? Tidak. Kehadiran kita di permukaan bumi Allah justru dengan yang satu yang menentukannya. Jadi mau tidak mau kita kena mematuhi kehendak yang satu, sebab keberadaan kita, udara yang kita hirup adalah buatan Allah, langit dengan tanah, dengan bumi, dengan pulau, dengan rumput, tanaman, makanan, leluasa dan keperluan manusia hidup di permukaan bumi Allah. Tidak ada satupun yang buatan manusia. Yang sebenarnya itu hanya semata-mata leluasa, ciptaan, anugerah daripada Yang Maha Kuasa. Yaqul qala wa alatil harbi wal iwadu minhuma aw min ahadihima, sedangkan dengan hadiah daripada keduanya, atau daripada salah satunya, atau daripada orang yang ketiga. Wal muhallilu ma'ahuma idza kana minhuma ala ma taqaddam. Wa isyaratu, dan disyaratkan ta'inur ramayati, berapa kali menembak, berapa kali melempar, berapa kali memanah, jumlah ar-rashki yang kena sasaran, jumlah wa'adadir rashki wal isabati, jumlah yang kena apakah kira-kira sampai menembus, apakah cukup dengan kena sasaran saja,
apakah sampai terkeluar daripada sasaran, itu juga disebutkan. Wasifatir rami, cara melempar macam mana, jaraknya, siapa yang memulai. Qala wala tajuzul iwabu. Dari sini bukan kita pergi yang lebih luas, dan tak boleh iwab. Musabaqah boleh, tapi iwabnya yang tak boleh. Ya, kita menjadi jelas. Kita kalau kita bercakap semacam itu jelas. Mungkin ya imam tidak ada yang mendengar, imam tidak ada yang menerima, imam dengan kita jadi bingung, imam dengan kita pertahankan apa yang ada. Tapi hukum tidak dipertahankan. Apa dia? La tajuzu al musabaqatu bil iwabi. Musabaqahnya boleh, bil iwabinya yang tak boleh. Alat tuyur, membelanggakan ayam dengan ayam, burung dengan burung. Memasyarakat kalau seperti dengan di Thailand itu dengan suaranya. Hampir tiap orang yang bekerja di sana bawa keranjang, bawa sangkar burung. Nanti akan dipertandingkan. Burung dengan burung, ayam dengan ayam, kucing dengan kucing, musang dengan musang, anjing dengan anjing. Bahkan sekarang ini pembiayaan yang digunakan dan yang dituntutkan untuk hospital anjing, merawat dan untuk memeliharanya, itu kalau dibandingkan dengan belanja atau dengan anggaran untuk orang-orang Afrika yang mati tiap hari sampai berapa, justru untuk perawatan anjing tadi itu lebih besar. Jadi menurut mereka lebih pantas dan lebih patut anjing hidup daripada manusia. Manusia terbiarkan mati tiap hari, kelaparan, menderita, sengsara, dibom, ditembak, dimusnahkan, dihancurkan, dijajah. Tapi kalau dengan anjing justru mendapatkan keamanan daripada mereka. Qala wala tajuzu bil iwadi ala tuyur wal aqdam. Bukan saja syaranya, aqdam di antaranya main bola, aqdam di antaranya itu dengan basket, aqdam itu di antaranya dengan apa saja, berdiri. Siapa yang paling kuat berdiri dengan satu belah kaki saja? Siapa yang paling kuat berdiri? Siapa yang paling kuat berdiri dengan dua belah kaki? Siapa yang paling kuat bergantung? Atau juga dengan pertandingan antara tangan dengan tangan, macam-macam. Jenis pertandingan tidak terhitung banyaknya. Tiap daerah ada jenis pertandingannya. Tiap daerah dan tiap negara ada jenis sukan yang dipertandingkan. Macam mana? Apalagi kalau sampai kepada mempertandingkan malakatil jamal, untuk memilih wanita yang tercantik, apalagi yang semacam itu, mimba bi aula itu sudah tidak ada. Ini dengan kita sudah bertakbir kepada Yahudi dan Nasrani dalam mempertandingkan rupa manusia. Mesir ikut terlibat, kita di Malaysia ikut terlibat, negara Islam hampir kesemuanya. Ila man rahimah rabbuh yang tidak terlibat. Ini kira-kira dari mana asal usulnya? Juga dengan hadiah yang sejumlah sekian. Kalau dengan kecantikan yang dipertandingkan, itu bukannya setakat tampan dan cantik saja. Semuanya mustafa, semuanya. Jadi dengan hakim lujnatul tahkim tuh suara macam mana, senyumannya macam mana, ukuran telinga diukur, lubang hidung diukur, bibirnya, semuanya. Pahamlah kalau dengan istilah semuanya itu sudah makruf lah. Allahu akbar. Pokoknya kalau disuruh telanjang bulat bugil pun tak boleh menentang, tak boleh keberatan. Kenapa? Sebab itu di antara daripada syarat untuk ikut bersama, untuk ikut bertanding. Surah Musaratul Hurrah Gusti kalau dengan bahasa kita. Di sini dibicarakan secara ringkas. Sebagaimana saya katakan tadi, domino bukan tidak boleh dipertandingkan, catur bukan tidak boleh dipertandingkan, sepak bola, bola sepak bukan tidak boleh dipertandingkan, basket bukan tidak boleh dipertandingkan, badminton bukan tidak boleh dipertandingkan, pingpong bukan tidak boleh dipertandingkan. Boleh, tapi di iwadin tidak ada yang membolehkan. Kecuali kalau dengan seseorang berlepas daripada hukum syariat, ikut dengan hukumnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau yang tidak mempertimbangkan agama dalam kehidupan mereka, itu saja dengan undang-undang yang membolehkan. Babul waqaf.